Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Smita dengan NIM 90200 123127. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu konsep dan perspektif yang lain tentang kepemimpinan. Yang pertama, pengertian dan hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tapi juga bertanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan bermartabat. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah hubungan di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk bekerja dengan kemampuan dan semangat tinggi menuju sesama kelompok. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pemimpin yang baik adalah Ingarso Sung Tulodo Ingan Madya Mangukurso Tutur Herdayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Hakikat kepemimpinan terletak pada pengaruh, bukan kekuasaan. Pemimpin yang efektif menumbuhkan kepercayaan, komunikasi terbuka, dan rasa saling menghargai di antara anggotanya. Lanjut, tipe dan gaya kepemimpinan. Terdapat berbagai tipe atau gaya kepemimpinan yang digunakan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkuasa penuh dalam mengambil keputusan efektif dalam situasi darurat, namun bisa menurunkan motivasi bawahan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Gaya ini mendorong partisipasi dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota. Cocok jika tim sudah mandiri dan profesional. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Pemimpin menjadi inspirator dan agen perubahan yang menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas. Yang kelima, kepemimpinan transaksional. Fokus pada imbalan dan hukum berdasarkan hasil kerja bawahan. Pemimpin yang baik tahu kapan harus bersikap tegas, perspektif, atau fleksibel sesuai kondisi tim. Selanjutnya, fungsi dan peran pemimpin. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan organisasi agar berjalan sesuai visi dan misinya. Fungsi utama kepemimpinan meliputi yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan arah, strategi, dan langkah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi, menyusun struktur, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan atau directing, memberikan motivasi, komunikasi, dan bimbingan kepada anggota. Yang keempat, pengendalian atau kontrol, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai motivator, membangkitkan semangat kerja anggota. Komunikator menjalani komunikasi efektif antara anggota. Inovator membawa perubahan dan ide baru untuk kemajuan organisasi, dan mediator menyelesaikan konflik secara adil dan bijak. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai situasi dan kebutuhan tim. Selanjutnya, karakter dan nilai-nilai kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga karakter moral dan integrasi pribadi. Beberapa karakter utama pemimpin antara lain: yang pertama, jujur dan berintegritas. Dasar kepercayaan dari bawahan dan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab. Mampu menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Yang ketiga, adil. Memberikan perilaku yang sama tanpa diskriminasi. Yang keempat, visioner. Mampu melihat jauh ke depan dan merencanakan masa depan organisasi. Yang kelima, disiplin dan konsisten, menjadi teladan dalam bekerja dan bersikap. Yang terakhir, empati, mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Nilai-nilai ini memperkuat citra pemimpin sebagai panutan dan membentuk budaya organisasi yang sehat. Yang terakhir, tentang tantangan dan penerapan kepemimpinan di era modern. Di era digital dan globalisasi,
Pemimpin menghadapi tantangan baru seperti perubahan teknologi, persaingan global, dan kebutuhan kerja fleksibel. Pemimpin modern harus, yang pertama, adaptif terhadap perubahan atau cepat belajar dan beradaptasi dengan tren baru. Yang kedua, digital savvy, menguasai teknologi komunikasi dan manajemen data. Yang ketiga, kolaboratif, mendorong kerja tim, lintas generasi dan budaya. Yang keempat, berorientasi pada pengembangan SDM, sumber daya manusia, memperhatikan kesejahteraan dan potensi anggota. Penerapan kepemimpinan di era modern juga menuntut etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin sukses tidak hanya mengarahkan organisasi menuju keuntungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kemanusiaan tetap dijaga.